Anda pernah nggak sih bangun tidur, mungkin masih senyum-senyum sendiri gitu, ingat mimpi yang lucu banget atau aneh, tapi pas mau diceritain, detailnya udah hilang. Nggak inget sama sekali. Kenapa ya? Ingatan mimpi itu licin banget, apalagi yang seru-seru gitu. Hari ini kita coba telusuri misteri ini ya. Kita bakal pakai bahan dari Anda yang ngebahas soal kerja otak pas tidur sama sifat mimpi itu sendiri. Jadi, misi kita nih, pengen ngerti kenapa sih detail mimpi, apalagi yang kocak atau absurd, gampang banget nguapnya. Oke, siap ya? Mari kita gali lebih dalam. Oke, alasan pertama nih yang disebut di materi Anda ini cukup mendasar ya. Pas kita tidur, otak kita tuh kayak masuk mode lain gitu. Bagian penting buat memori jangka panjang, hipokampus, itu kerjanya jadi lebih lambat. Ini bukan sekedar lupa pasif aja kan? Justru sebaliknya, ini proses yang lumayan aktif sebenarnya. Yang menarik di sini tuh, otak Anda pas tidur itu punya prioritas lain gitu. Kayak petugas kebersihan lah. Dia sibuk nyaring informasi, buang sampah memori dari hari kemarin, hal-hal nggak penting, detil-detil kecil. Oh, jadi kayak bersih-bersih gitu ya? Iya, betul. Sambil bersih-bersih, dia juga nguatin koneksi buat ingatan penting dari pengalaman nyata Anda. Jadi, ya secara desain fungsional otaknya, nyimpen detail mimpi yang seringnya acak itu, bukan prioritas utama. Fokusnya lebih ke konsolidasi memori yang berguna buat kita di dunia nyata, buat belajar gitu. Jadi semacam fitur efisiensi ya, bukan karena error gitu. Oke, itu dari sisi hardware otaknya. Terus, alasan kedua, ini soal softwarenya, sifat mimpinya sendiri. Materi Anda kan bilang mimpi itu seringnya, ya gitu deh, kacau, nggak logis. Persis. Coba deh Anda pikirin, kita biasanya ingat cerita atau kejadian kan ada alurnya, karakternya jelas, latarnya masuk akal. Otak kita tuh lebih gampang ngerekam yang kayak gitu. Nah, mimpi. Sering banget ngelanggar aturan itu semua. Ya, Bayangin aja mimpi Anda tiba-tiba naik motor, tapi terbang di dalam laut, terus dikejar penguin pakai kostum badut. Kan aneh banget. Narasi kayak gitu tuh susah banget buat sistem memori kita nyatetnya secara utuh. Nggak ada kaitannya, nggak ada konteks dunia nyatanya. ya juga ya. Itu contoh yang jelas banget sih absurdnya. Jadi karena nggak ada pegangan logisnya itu, detailnya gampang lepas gitu. Bener banget. Makanya nih, kalau kita lihat gambaran besarnya, yang sering nempel setelah kita bangun itu bukan detail ceritanya, tapi lebih ke emosi atau perasaan pas mimpi itu. Ada mungkin ingat rasa gelinya atau anehnya, tapi lupa persis adegannya apa. Oh, jadi emosinya yang lebih nempel ya? Iya, emosi itu punya jalur memori yang kadang lebih kuat gitu, dibanding detail cerita yang nggak nyambung. Oke, oke. Jadi sifat mimpi yang absurd itu sendiri jadi penghalang ya. Terus ada faktor ketiga nih, ini juga penting kayaknya, yang mungkin kita sering nggak sadar. Pas kita bangun tidur, materiannya bilang ingatan mimpi itu rapuh banget ya. Banget, terapu banget. Kayak bangunan pasir di pantai lah, gampang kesapu ombak kesadaran pas kita bangun. Apalagi kalau bangunnya tiba-tiba gara-gara alarm atau ada gangguan lain, otak kita langsung ganti mode ke terjaga. Langsung switch gitu ya. Iya, langsung fokus ke dunia nyata, suara di sekitar, mikirin hari ini mau ngapain, cek HP mungkin. Nah, informasi baru ini secara efektif kayak nimpa atau ngedorong keluar jejak memori mimpi yang masih baru banget dan belum kuat itu. Wah, kayak nyoba nangkep asap ya. Begitu kita gerak dikit, langsung buyar. Ini ada pertanyaan menarik juga nih dari sumber Anda. Emang ada cara terbaik gitu buat nyoba nangkepnya? Waktu masnya ya, kalaupun ada, itu cuma beberapa detik sampai mungkin beberapa menit pas baru banget buka mata. Pas kita masih setengah sadar kondisi hipnopompik itu. Di momen itu sebelum sadar penuh, sebelum kita mulai gerak atau mikirin macem-macem, jendela buat ngintip sisa mimpi itu paling kebuka. Oh, jadi pas masih antara tidur dan bangun itu ya? Betul. Tapi ya itu, tetap aja sifatnya rapuh dan gak logis, jadi tantangan juga. Mungkin kalau langsung dicatat bisa bantu, tapi seringnya ya dapatnya cuma potongan-potongan aja atau sensasinya doang. Oke deh. Jadi kalau dirangkum nih ya, ini kayak kombinasi beberapa hal. Otak yang emang lagi mode bersih-bersih dan nggak prioritasin nyimpen mimpi, terus sifat mimpinya sendiri yang sering aneh dan susah diingat sistem memori kita, ditambah lagi ingatan mimpi itu rapuh banget pas kita bangun. Pantesan aja ya, detail mimpi lucu cepet banget hilangnya. Iya, kesimpulan itu cukup pas lah berdasarkan materi kita.
Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda. Kalau kita tahu otak kita itu secara alami emang cenderung fokus ke dunia nyata dan ngebersihin jejak mimpi, apakah usaha kita buat nangkep detail mimpi lucu itu sebenarnya perlu banget? Menarik juga pertanyaannya. Atau jangan-jangan ada keindahannya sendiri gitu kalau kita terima aja mimpi itu sebagai pengalaman sesaat yang unik, mungkin agak misterius, yang fungsinya mungkin beda tanpa harus kita ingat semua detailnya. Ya, sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut mungkin. Wah, pemikiran yang menarik banget tuh buat dibawa pulang. Oke deh, sekian dulu penelusuran kita kali ini tentang kenapa mimpi-mimpi yang paling seru justru sering jadi kenangan yang paling cepat pudar.